صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdullah, Ustazah Haji Aziza, Ustazah Haji Ahmad. Kita akan banyak umur, sehat, afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah salat subuh, ibu-ibu serta anak-anak Yayasan Al-Khairiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita berkumpul hadir salat subuh berjamaah, kemudian hadir daripada pengajian subuh atau ngasuh. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menambah berkah, menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal zulumati ila nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yaitu kita nazam Aqidatul Awam yang ditulis oleh Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki sampai kepada wa qabla hijratin Nabiil Isra min Makkah Lailan liqudsin yudra. Ini suka dibaca Yusra, Yusra, Yudra. Min Makkah Lailan liqudsin yudra. Wa bada Isra'il urujul lis-sama hatta ra'an nabiyyu. Ini suka dibaca ra'an nabiyya rabban, ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa nisarin waftarat alaihi hamsan ba'da hamsina farad. Jadi sekelumit dari kejadian Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti kita yakinin. Seorang mukallaf harus yakin, harus beriktikad bahwasanya Allah memuliakan Nabi Muhammad dengan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa menuju langit yang ada di atas. Langit 1, 2 sampai Sidratul Muntaha. Perjalanan ini adalah tasliyah buat Nabi SAW atau menggembirakan di saat hati lagi galau, hati lagi sedih, karena itu tahun pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, yaitu Abu Talib, Sayyidina Abu Talib meninggal. Terus gak cuma itu, di tahun itu juga meninggal istri yang paling membantu perjuangannya Nabi, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidatuna Khadijah. Maka itu tahun oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad diberikan kemuliaan berupa perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan tasliyah, menggembirakan, menyenangkan hati yang sedang sedih.
karena itu tahun disebut dengan amul huzn, tahun kesedihan, tahunnya sedih. Bismillah. Karena kita kalau sedih-sedih jalan-jalan dah, refreshing. Refreshing itu kan gak harus ke puncak, gak harus, nah itu kan refreshing juga. Jadi gak harus ke puncak, gak harus ke Gucci, gak harus kemana lagi, gak harus ke mall. Lagi ke mall juga kan cuma bayar parkir doang, gak belanja, bukan ngadem. Jadi memang Nabi ajarin kita untuk rawiyu qulubakum, kasih gembira hatimu, kasih gembira. Kalau udah suntuk, kasih gembira, ajak keluar jalan-jalan, makan kerang, makan seafood. Pulang mereka tuh situ. Darah tinggi naik semuanya. Kolesterol. Jadi suruh gembira itu, suruh jalan, suruh kasih istirahat, hatinya dia gak kaku. Makanya itu ibadah banyak macamnya. Ibadah kan gak cuma sholat. Kalau kita diminta ibadah sholat aja seperti yang dilakukan malaikat, ini bakal, kalau orang Arab bilangnya tafsan, bakal sumpah, bakal mubat. Sholat aja, mau ibadah pilihannya cuma sholat aja. Tapi pilihan ibadah kita banyak. Kalau udah mulai bosan sholat, kita bisa baca Al-Quran. Kalau udah bosan baca Al-Quran, kita ganti baca sholawat. Kita bosan baca salawat, kita baca zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Bosan itu kita bikin kopi lagi kita. Ibadah juga, begitu. Bosan begitu, girangin anak-anak, ajak bercanda. Ibadah juga, begitu. Bosan juga masih lihat muka orang tuanya, ibadah juga, kan begitu. Banyak pilihan ibadah. Gak bisa minjemin duit orang, kita anterin deh. Mau kemana diantar, gak pakai keluar biaya. Apalagi nganterinnya dekat, jalan kaki. Begitu. Makanya kita lihat tuh di Mekah, yang umrah, yang haji, kita kalau lagi jalan di masjid, tapi lagi ada orang nuang-nuangin air, bawa gelas, kita dikasih. Mau ngapain? Kita bisa ambil sendiri kan, begitu kalau pikiran kita mah. Tapi itu mereka sedemikian rupa, gimana caranya bisa dapetin pahala walaupun terlihat remeh, Jadi walaupun terlihat remeh, dia kerjain. Karena Nabi bilang la tahkiranna syai'an minal ma'ruf walau at-talqa akhaka biwajhit talik. Jangan kamu remehin ibadah yang kecil, kita akan remeh. Jangan nuangin air, ngasih orang air, jangan dianggap remeh. Walaupun yang remeh itu cuma senyum depan muka teman kita, saudara kita, senyum. Nah, kalau udah bingung ibadah, udah kita kerjain semuanya, mau ngapain lagi? Duduk pinggir jalan, yang lewat kita senyumin, Itu kalau tiap hari kita begitu, duduk pinggir jalan, orang lewat kita senyumin, insya Allah viral.
viral. Kasihan tuh emak-emak mana udah tua lagi, suka senyum pinggir jalan begitu. Kalau dulu kan ada tuh, ada apa namanya tempat-tempatnya. Di sini ada orang yang namanya ini begitu, orang-orang yang sedikit mirip begitu. Nah, ibadah macam-macam dipilih, dikasih pilihan sama Allah biar kita gak bosan. Sebab hati itu emang dia punya tabiat suka bosan, suka gonta-ganti. Makanya hati itu dalam bahasa Arabnya itu qalbun litaqallubihi. Namanya qalbun karena qalbun itu hal yang membolak-balikan, sesuatu yang berbolak-balik. Makanya tahu gak yang buat masak tuh, apa namanya, buat goreng, codet. Bahasa Arabnya codet miklab, karena dia bolak-balikin telur, tempe, tahu. Gak ada daging, gak ada. Emang yang digoreng tempe tahu doang, gak ada dagingnya. Namanya miklab, suka berubah. Nah makanya kita setiap habis sholat kita disunahkan, dianjurkan sama Nabi banyak doa, selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Biar tetap hatinya, sebab hati berubah. Kita jangan anggap kita bakalan begini terus, ada perubahannya. Makanya Nabi bilang man a'ara ala sahibil ma'siyatin, atau kama qala Nabi SAW, siapa orang yang mengejek orang lain dengan kemaksiatannya, maka dia akan melakukan maksiat itu qabla mautihi, sebelum orang itu meninggal dunia. Misalnya ada orang main judi, aneh orang main judi mulu, kita omongin aja, kita jelek-jelekin. Nah kita bukan kita benci sama judinya, tapi kita ngomongin orangnya. Kita ngomongin orangnya, kita hina tuh orangnya. Rasanya kita gak bakal mungkin terjeblos dalam dosa tersebut. Itu akan menjadi sebab sebelum meninggalnya dia bakal melakukan hal yang semacam itu. Kan lucu juga kalau ada ibu-ibu main judi, ya enggak? Tapi ada tuh, ada bukan di sini, ada di daerah tertentu ibu-ibu ini pada main judi. Mana main judinya 2000-an lagi, dikit banget. Ada yang begitu, aneh ya, oleh ibu begitu aneh. Nah ini banyak terjadi tuh, banyak terjadi. Kita perhatikannya orang-orang sekitar kita, apa namanya, ngomongin si fulan begini, si fulan begitu. Ternyata gak berapa lama, gak itu puluhan tahun, cuma beberapa tahun kemudian ternyata dia yang begitu, dia yang begitu. Jadi kita jangan kita aruh-aruh orang yang maksiat. Kalau kita bisa rubah, kita rubah pakai kekuasaan kita, sebab itu tanggung jawab, kita punya kekuasaan. Kalau nggak bisa kita nasihatin. Kalau kita nasihatin nanti takut kenapa-kenapa, minimal hati kita ingkar. Udah ingkar di hati, nggak usah keluar. Kita ingkarin, saya nggak suka tuh ada perkumpulan judi, perkumpulan minuman, perkumpulan ini, ingkar di dalam hati kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang ridho terhadap maksiat. Jangan sampai ridho. Ya dia kasihanan, emang dia lagi butuh biar main judi. Jangan begitu. Kita ridho sama maksiat, sama seperti kita yang melakukannya, dosanya,
bagian juga kita begitu. Diam cuek jangan, ngatain juga jangan. Jadi diam cuek jangan juga, harus peduli kita, harus peduli. Jadi ada hakul apa namanya adami, ada hakul muslim, punya hak masing-masing, kita mesti perhatian. Makanya Nabi bilang, man la yahtam bi amrin muslim laisa minna, man la yahtam bi amrin mu'min, bi amrin muslim. Orang yang tak perhatian sama urusannya orang muslim yang lainnya, ada apa-apa tetangganya muslim gak perhatian, cuek, atau kejadian seperti negara-negara Islam yang diganggu, Palestina, Burma, terus apa lagi, Rohingya, yang kita gak peduli, minimal kita doain. Kalau kita gak peduli, kita gak dianggap umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita peduli, kita gak bisa bantu biaya, minimal kita doain. Kita bantu doain, jangan cuek begitu. Atau seandainya ada di kampung satu orang gak ada yang ngurus, gak punya keluarga, gak punya ini, gak ada yang kasih makan, itu sekampung semuanya berdosa karena gak ngurusin orang ini sehingga dia itu terbengkalai begitu. Nah, jadi hati itu perlu dikasih hiburan, cuma jangan salah kaprah. Mentang-mentang hati perlu dikasih hiburan, akhirnya kebanyakan hiburannya begitu. Hiburannya pun hiburan yang sesuai syariat. Makanya kita lihat para ulama, para orang-orang soleh senang apa? Hadroh, senang marawis, senang apa namanya gedang segala macam begitu, dan yang dibaca adalah qasidah. Emang tabiatnya manusia itu condong kepada musik-musikan begitu, yang suaranya menghibur begitu. Nah, karena musik-musikan itu banyak perbedaan pendapat, nah, isinya daripada yang dibaca, yang di ini, isinya adalah puji-pujian kepada Nabi Muhammad, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun gedang-gedangan, Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah disambut dengan gedang, sampai perempuan-perempuan, wanita-wanita Madinah dan hijabnya, dan penduduk kota Madinah disambut dengan apa namanya rebanahnya. Al-Badru alaina min saniyatil wada, dari jalan namanya saniyatil wada begitu, jalan yang gak biasa orang lewatin. Karena Nabi SAW diuber-uber biar gak sampai ke kota Madinah saat itu. Jadi nyenangin hati sesuai syariat, itu jangan kebablasan, jangan sampai kebablasan. Kalau kebablasan repot kan. Nah ini apa namanya, Nabi SAW diajak jalan-jalan, kalau bahasa kitanya diajak healing. Nah healingnya nggak nanggung-nanggung, langsung dari kota Mekah menuju Baitul Maqdis. Ini perjalanan berbulan-bulan, 8 bulan atau berapa bulan, 2 bulan atau 3 bulanan. Hasil berbulan-bulan perjalanan kalau jalan kaki. Namun itu ditempuh dalam satu malam. Ditempuh dalam satu malam. Sekali gas sama buruk. Naik kendaraan buruk. Nah ini buruk adalah hewan yang mirip dengan besarnya seperti keledai. Kalau kedelai tempe, keledai lebih besar sedikit dari keledai, lebih kecil sedikit dari anak kuda, begitu. Sama kakinya 4, begitu. Cuman besar
luar biasa. Itu ada tuh ditandain di masjid itu ada ditandain. Orang ulama kita mengatakan bahwa itu tempat ngikat si buruk ketika malam itu. Nah, kebiasaan orang-orang Arab dahulu, para raja, kalau mereka punya orang yang khusus, yang istimewa, dia mau panggil itu orang ke istananya, dia bakal kirim kendaraan terbaik, kendaraan terbagus. Ya misalnya sekarang nih kita diundang sama presiden kirim jemputan. Yang jemput nggak pakai angkot kan? Nah, kalau orang khusus bukan pakai angkot jemputnya, dia kirim mobil Alphard begitu buat jemput kita ketemu sama presiden misalnya. Nah, Allah pun mengundang Nabi Muhammad SAW ke langit dengan kendaraan terbaik dari surga, kendaraan terbaik, kendaraan tertinggi kualitasnya, sekali gas langsung berapa kilo. Ini apa namanya, buruk. Jadi perjalanan ini banyak kisahnya, banyak hikmahnya, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi SAW, perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi SAW, Isra'nya Nabi SAW. Nah, ini perjalanan memberikan keberkahan sekaligus mengambil berkah. Nabi Muhammad di perjalanan, setiap perjalanan itu dimulai setiap satu daerah mampir dan sholat di situ. Datang di Yasrib, melewati Yasrib, atau lebih dikenal dengan At-Taibah, Madinah, Al-Madinah. Nabi SAW dibilang sama Jibril, ini adalah Yasrib, kota yang kamu akan hijrah ke situ, sholat ke situ. Di Tursina begitu juga tempat Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, Nabi duduk turun di situ, sholat di situ. Istilahnya kalau bahasa kita tapak tilas, tapak tilas. Di Madinah tak ada makam di situ, Nabi turun sholat itu, memberikan keberkahan dan menambah keberkahan di tempat tersebut. Di Tursina juga bukan makamnya Nabi Musa, tempat Nabi Musa pernah ibadah di situ, sholat di situ, memberikan keberkahan dan menambah keberkahan ke tempat tersebut. Lewat lagi tempatnya wangi, tempatnya aroma wangi, turun lagi sholat di situ. Ditanya sama malaikat sama Nabi, ini tempat apa? Ini tempat makamnya Sayyidah Masyuta. Sayyidah Masyuta. Ini Sayyidah Masyuta, salah satu anaknya adalah anak-anak bayi yang bisa bicara. Anak Sayyidah Masyuta. Terus lagi anak yang berada di kejadian Nabi Yusuf dengan Zulaikha, anak kecil bayi bisa bicara juga. Terus Nabi Isa juga berbicara. Ada lagi Zuraij, ada ulama besar, kejadian yang luar biasa. Di situ ada anak kecil juga berbicara, masih bayi. Ini adalah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jalan lagi sampai ke makamnya Nabi Musa. Makamnya Nabi Musa, turun situ sholat Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi bilang sama sahabatnya, itu dari Masjidil Aqsa jaraknya
seperti orang melempar tombak, mungkin 100 atau 200 meter. Kalau kamu sama aku ada di sana, saya unjukin tempatnya. Tempatnya ada di tanah yang kemerah-merahan. Artinya Nabi Muhammad unjukin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ziarah kubur, mengambil keberkahan itu adalah dianjurkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Isra ini diperjalankan, jadi bukan berjalan, diperjalankan. Kan suka tuh kalau udah bulan Isra Mi'raj, dai-dai penceramah selalu menganalogikan, menggambarkan perjalanan Rasulullah SAW itu agar masuk ke akal kita seperti semut yang ikut naik mobil sampai ke Banyuwangi. Kalau dia jalan kaki, semut nggak mungkin sampai sana. Tapi karena ikut mobil kita, dia bisa sampai ke Banyuwangi. Nah, semut-semut di Banyuwangi bingung, nih semut dari mana nih? Bukan orang sini nih, bukan semut sini nih, begitu. Nah, ini Nabi Muhammad diperjalankan, dan yang memperjalankan adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sesuatu yang mustahil. Perjalanan berbulan-bulan ke Baitul Maqdis ditempuh hanya dengan beberapa saat. Hanya dengan beberapa saat. Asra yusri isra. Perjalanan malam hari. Perjalanan di malam hari. Ini apa namanya, Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Mi'rajnya adalah naiknya Nabi SAW menuju Baitul Maqdis, menuju dari Baitul Maqdis menuju langit, dari Baitul Maqdis menuju langit sampai ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang penuh dengan kisah, penuh dengan cerita. Ceritanya bisa kita lihat di kitab Dardir, dan kitab-kitab yang lainnya. Banyak daripada cerita-cerita Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keberkahan dalam kehidupan, mengabulkan segala hajat kita, mudahkan segala urusan kita, dan Allah kabulkan segala doa kita, dan juga semoga Allah beri kita usia yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahirah wa batinah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Summa ila ruhi Abu Yasin Muhammad Abi Al-Maliki wa Abu Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun Sayyid Hamid Al-Alqab wa jami'u masyayikhina wa masyayikhina anallahu